Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumartini, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Boe Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan fasilitator Bapak Wahyu Eko Ramadan dan pengajar praktik Ibu Titik Rusyati. Kali ini saya akan menuangkan ide saya pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Inquiry apresiatif atau IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif juga dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Sebagai guru, saya mempunyai visi yaitu terwujudnya peserta didik berkarakter, unggul, dan bahagia yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya akan membuat prakarsa perubahan yang saya lihat dari kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Kemudian akan saya tuangkan dengan alat bantu gambar mental prakarsa perubahan atau yang disebut ATAP. A. Awal atau aset. Murid sehat akan selalu bahagia dan ceria. T. Tantangan. Menemukan akar masalah murid yang selalu mengeluh sakit di sekolah melalui konseling. A. Aksi. Membiasakan murid untuk mengatur pola hidup sehat. P. Pembelajaran. Murid paham bahwa mereka perlu mandiri untuk mengatur pola hidup sehat yang lebih baik yang timbul atas kesadaran diri. Jadi, bentuk prakarsa perubahan tersebut adalah menumbuhkan kemandirian murid melalui pembiasaan dalam mengatur pola hidup sehat untuk jiwa yang sehat. Sekarang saya akan merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada tahap buat pertanyaan utama, sebagai pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan kemandirian murid melalui pembiasaan mengatur pola hidup sehat untuk jiwa yang sehat. Tindakan. Yang pertama, mengedukasi dengan menyediakan informasi yang jelas tentang pentingnya pola hidup sehat untuk kesejahteraan jiwa dan fisik. Kedua, diskusi terbuka dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya dan berbicara tentang masalah kesehatan mental dan fisik. Yang ketiga, menjadwalkan aktivitas fisik dengan menyelenggarakan kegiatan fisik yang menyenangkan. Yang keempat, memberikan dukungan emosional kepada murid untuk membantu mereka mengatasi stres dan masalah mental. Yang kelima, pembinaan kemampuan murid dengan mengajarkan keterampilan memanajemen waktu, perencanaan makanan, dan cara mengatasi tekanan. 6. Melibatkan orang tua murid dalam upaya memberikan informasi dan saran tentang bagaimana mereka dapat mendukung pola hidup sehat di rumah. Selanjutnya, tahap ambil pelajaran. Sebagai pertanyaannya, siapa yang dapat dijadikan contoh dalam menumbuhkan kemandirian murid melalui pembiasaan mengatur pola hidup sehat? Keterampilan apa yang harus dikuasai untuk menumbuhkan kemandirian murid dalam mengatur pola hidup sehat? Aktivitas apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian murid dalam mengatur pola hidup sehat? Dan pada situasi seperti apa murid bisa menumbuhkan kemandirian dalam mengatur pola hidup sehat? Tindakannya. Yang pertama, orang dewasa yang sudah melakukan pembiasaan mengatur pola hidup sehat. Kedua, manajemen waktu, perencanaan makanan, dan mengatasi tekanan. Yang ketiga,
Sediakan pelajaran tentang pola makan sehat, berolahraga secara mandiri, tidur cukup, dan memanajemen stres. 4. Mengajarkan murid cara memasak makanan sehat, berolahraga secara mandiri, dan merencanakan jadwal tidur. Berlanjut ke tahap gali mimpi. Sebagai pertanyaannya, pembiasaan bagaimana yang ideal untuk menumbuhkan kemandirian murid mengatur pola hidup sehat? Apakah tindakan positif yang kita lakukan ketika keterampilan mengatur pola hidup sehat telah tercapai? Tindakannya yang pertama, edukasi yang berkelanjutan dengan memberikan pengetahuan tentang pola hidup sehat, termasuk pentingnya makanan seimbang, olahraga, tidur yang cukup, menghindari kebiasaan buruk merokok, dan mengkonsumsi alkohol. Kedua, pelajaran praktis yang dapat dilakukan di dalam kelas sebagai proyek sekolah. 3. Memelihara dan membagi pengetahuan tentang pola hidup sehat. Kemudian tahap jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana yang dilakukan dalam membiasakan murid mengatur pola hidup sehat? Apa saja langkah inovasi dalam pembelajaran untuk menumbuhkan kemandirian murid dalam mengatur pola hidup sehat untuk jiwa yang sehat? Kemudian bagaimana cara mengukur kemandirian murid dalam mengatur pola hidup sehat? Dan bagaimana bentuk pencatatan kemajuan murid dalam mengatur pola hidup sehat? Tindakannya, yang pertama membuat jadwal harian atau mingguan yang mencakup waktu untuk makan, berolahraga, tidur, dan belajar. Yang kedua, memanfaatkan teknologi seperti aplikasi kesehatan dan pelacakan aktivitas. 3. Melakukan observasi kuesioner, portofolio kesehatan, wawancara, dan pengukuran fisik. Keempat, mengajak murid untuk mencatat aktivitas harian mereka terkait dengan pola hidup sehat. Di tahap terakhir, atur eksekusi. Sebagai pertanyaannya, siapa saja yang mengarahkan dan memantau perkembangan murid untuk menumbuhkan kesadaran diri secara mandiri dalam mengatur pola hidup sehat? Tindakannya, kolaborasi dengan guru, orang tua siswa, dan tim kesehatan sekolah guna menumbuhkan kemandirian murid dalam mengatur pola hidup sehat untuk jiwa yang sehat. Demikianlah rencana prakarsa perubahan melalui tahapan Bagja. Saya sebagai guru berharap semoga semua yang dicita-citakan oleh guru di Indonesia tercapai demi mewujudkan Indonesia yang bahagia. Terima kasih telah menyimak. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.